Bab 896. Ini faktanya. Reka, jangan berbohong pada ibu. Ibu tahu kamu dan Dakota diculik bandit gunung. Ujar Avril. Bu, kami bukan diculik bandit gunung. Tapi aku dan Dakota mengambil inisiatif menyelidiki kasus ini. Jelas Reca, ya, aku bersaksi kami tidak diculik, tetapi inisiatif pergi ke tempat para penculik itu. Ujar Dakota mengambil inisiatif untuk bersaksi, tapi nenekmu bersumpah bahwa kalian diculik oleh bandit gunung dan hidup kalian dipertaruhkan. Ujar Avril dengan curiga, tatapan Reca tertuju pada Mariam. Jantung Mariam berdegup kencang dan firasat buruk muncul di hatinya. Sial, aku belum menelepon Marcel, kenapa Marcel membiarkan keduanya kembali? Apakah sesuatu terjadi padanya? Tetapi untungnya, dua perjanjian ini telah ditandatangani. Misi Mariam telah selesai. Hidup dan mati Marcel tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kamu selamat, aku pergi dulu. Ujar Mariam dengan acuh. Ketika Mariam hendak pergi, tunggu sebentar, apa yang kamu pegang di tanganmu? Tanya Reca dengan acuh. Itu bukan urusanmu, jawab Mariam. Kakak ipar, cepat hancurkan kedua perjanjian itu, teriak Zeus. Dia menggunakan nyawa kalian berdua untuk mengancam kami menandatangani surat kesepakatan dan perjanjian transfer ekuitas. Sialan, tangan Reca secepat meteor. Dia menyambar kontrak itu dan merobek di tempat. Dasar anak terlantar, beraninya kamu kurang ajar pada nenekmu. Teriak Mariam dengan marah sambil menggertakkan gigi. Cepat atau lambat kamu akan pergi ke neraka jahanam. Nenek, sungguh tidak tahu malu sekali menyebut dirimu nenekku. Cibir Reka. Di dunia ini mana ada nenek yang mengirim cucunya sendiri ke penjara. Bensu dan istrinya tercengang. Kala itu nenek kandung mereka mengirimnya sendiri ke penjara. Kehidupan mereka sungguh pahit. Oke, ujar Mariam menggertakkan gigi. Dasar kamu anak terlantar. Sudah sok hebat ya sampai keluarga Valkyrie tidak bisa mengurus kamu. Tapi kamu tidak perlu terlalu sombong, Jenderal Marcel dari keluarga Johar akan berurusan denganmu. Jenderal Marcel ada di bawah. Aku pikir dia tidak bisa membantumu. Cibir Reka. Jenderal Marcel ada di bawah. Bagus, aku akan meneleponnya sekarang untuk memberimu pelajaran. Ujar Mariam kegirangan. Adik ipar, apakah saraf otak nenekmu ini rusak? Ujar Dakota penasaran. Dia tidak mengerti kalau yang kamu katakan adalah neraka. Seharusnya mengerti. Jawab Reka tersenyum. Semua orang yang hadir tercengang. Dakota yang dulunya memanggil pria rendahan, kenapa mulai memanggil Reka adik ipar? Ini sangat di luar dugaan. Jenderal Marcel meninggal. Tanya Mariam menatap Reka dengan tatapan rumit. Kalian membunuh jenderal. Hidup kalian akan berakhir. Militer pasti tidak akan mengampuni kalian. Kalian tunggu dibunuh saja. Jenderal Marcel sadar akan dosanya sendiri dan bunuh diri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ujar Reka tersenyum. Kamu mengatakan dia bunuh diri, maka dia bunuh diri. Ujar Mariam. Aku dapat bersaksi, kalian memiliki kebencian mendalam dengan Jenderal Marcel. Jenderal Marcel menangkap bukti kalian bersekongkol dengan bandit gunung. Jadi, kalian membunuh Jenderal Marcel untuk menutup mulutnya. Dakota yang dikenal sebagai pembawa pesan keadilan tidak tahan melihatnya. Ya adik ipar, kupikir nenekmu ini di kehidupan sebelumnya adalah seorang penyihir. Hatinya sangat busuk. Kenapa berkali-kali memaksa cucu sendiri ke jalan buntu? Bab 897. Keluarga Johar sudah berakhir, beraninya kamu memarahiku penyihir tua. Ujar Mariam dengan marah. Ya, ikuti aku penyihir tua. Ujar Dakota. Zeus. Hahaha. Dakota lebih kejam dari penyihir tua ini. Tapi itu sangat melegakan. Mariam marah hingga tidak bisa mengatakan apa-apa. Adik ipar, tunjukkan bukti itu kepada penyihir tua untuk membuktikan kita tidak bersalah. Ujar Dakota. Reca melemparkan ponselnya ke Mariam. Mariam gemetaran setelah menonton video. Dalam video tersebut,
Marcel berlutut di tanah sambil menodongkan pistol ke kepalanya dan menyesal. Aku bersekongkol dengan bandit gunung dan mencelakai warga sipil. Aku berdosa, aku bersalah pada militer dan warga yang percaya padaku dan militer. Aku ingin menebus dosaku dengan kematian, Pong. Suara tembakan terdengar dan Marcel jatuh ke genangan darah. Sepasang mata membelalak besar, terlihat gelisah ponsel itu terjatuh ke lantai. Mariam tidak percaya Marcel bunuh diri karena takut akan dosa. Dia pasti dipaksa mati oleh Recha, kekuatan Recha jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Oke, Recha, aku yang terlalu meremehkanmu, ujar Mariam menarik napas dalam-dalam sambil mengontrol emosi. Kamu tunggu saja. Kamu memaksa Marcel mati. Keluarga Johar pasti akan melakukan segala cara untuk membalasmu. Jangan lupa, keluarga Johar mempunyai seorang pembunuh tersembunyi. Kamu dan Tomota grupmu akan hancur. Mariam berjalan keluar dengan gemetar, seolah dirinya tua puluhan tahun dalam sekejap. Ku beri kamu sebuah nasihat, berikan keluarga Valkyrie dengan patuh, ujar Recha. Jangan lupa, sekarang keluarga Valkyrie telah menjadi boneka keluarga Johar. Kamu tidak bisa menjadi pimpinan keluarga. Aku akan menaklukkan keluarga Johar dan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri. Aku memasukkan keluarga Valkyrie ke dalam saku. Aku ingin membuktikan mengirimku ke penjara dan mendukung saudara kembar aku menjadi kepala rumah adalah keputusan yang salah. Mariam melirik Recha dengan perasaan campur aduk. Dia ragu untuk berbicara dan akhirnya pergi dengan diam. Ada firasat buruk di hatinya, apa yang dikatakan Recha mungkin akan menjadi kenyataan. Begitu Mariam pergi, semua orang segera mengepung Reka. Reka, tidak kusangka ternyata kamu terlahir dari keluarga Valkyrie yang paling berkuasa. Kakak ipar, apakah benar penyihir tua itu yang mengirimmu ke penjara? Iya, Reka, kamu pasti sangat menderita tinggal di rumah Valkyrie sebelumnya. Recha menjawab keraguan semua orang satu persatu. Reka, kudengar keluarga Johar yang paling berkuasa menduduki peringkat pertama di Clarity. Desah Afril. Sekarang kita menjadi sasaran mereka. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah memindahkan kantor pusat Tomota Group ke Midgard. Ujar Recha, pasar di Midgard lebih besar dan ada lebih banyak peluang. Selama berada di tempat seperti itu, Tomota Group baru memiliki kesempatan menjadi orang yang paling berkuasa, bahkan keluarga master. Midgard adalah markas keluarga Johar. Kalau kita pergi sekarang, bukankah seperti kambing masuk ke mulut buaya? Akan lebih nyaman bagi mereka untuk berurusan dengan kita, ujar Afril dengan cemas. Tahukah kalian apa yang paling aku khawatirkan sekarang? Tanya Recha. Semua orang menggelengkan kepala. Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah mereka tidak datang mencari masalah denganku, ujar Recha. Kalau mereka tidak datang mencari masalah denganku, aku sedikit tidak enak hati menelan keluarga Johar. Bab 898, Relokasi kantor pusat grup Tomota. Semua orang tersenyum canggung. Datang dari mana rasa kepercayaan diri Recha? Bahkan keluarga Valkyrie yang paling berkuasa di Midgard bukanlah lawan dari keluarga Johar. Dengan kekuatannya sendiri, bagaimana bisa dia menaklukkan keluarga Johar sendirian? Recha menginstruksikan semua orang untuk bersiap-siap memindahkan kantor pusat Tomota Group ke Midgard kapan saja. Setelah itu, dia bergegas kembali ke Midgard dengan tergesa-gesa. Recha khawatir keluarga Johar klan keluarga Valkyrie akan menargetkan Tokia lagi. Begitu Recha pergi, Kak Dakota, kenapa sikapmu pada kakak ipar berubah 360 derajat? Tanya Zeus secara misterius kepada Dakota. Apakah kamu mengetahui beberapa rahasia? Zeus yang pintar dapat menebak Dakota sudah mengetahui kakak iparnya adalah master. Gadis sialan, kupikir kamu sudah mengetahui Recha adalah master sejak awal kan? Kenapa tidak memberitahuku? Tanya Dakota kepada Zeus dengan kesal. Aku setiap hari lari bersama Master Yi, rasanya sangat keren. Zeus, hahaha, kamu tidak takut jatuh cinta pada kakak ipar? Persetan, aku tidak akan jatuh cinta pada pria rendahan itu.
Ujar Dakota menjewer telinga Zeus. Ya juga, kamu sudah memiliki pahlawan. Angguk Zeus, Dakota ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Jika Dakota mengatakannya mungkin Zeus tidak akan percaya bahwa Reca adalah pahlawanku. Maryam meninggalkan provinsi Omada dan langsung pergi ke rumah keluarga Johar. Pemimpin kepala keluarga Johar, Aditya Johar, sedang marah besar. Dia melempari semua barang yang bisa dilempar di ruang tamu. Marcel adalah pilar keluarga Johar, Aditya dan masa depan keluarga Johar. Tetapi sekarang, dia mati di tangan Reca. Aditya hampir gila. Setelah Maryam masuk, dia tidak berani mengeluarkan suara. Dia berdiri di samping seperti seorang pelayan. Sekarang posisi kepala keluarga Valkyrie jatuh ke tangan keluarga Johar. Maryam setara dengan pelayan di depan keluarga Johar. Saat ini, pintu keluarga Johar terbuka, pelayan keluarga Johar masuk dengan peti mati. Marcel, putraku, teriak Aditya berbaring di peti mati sambil menggertakkan gigi. Istirahatlah yang tenang, dendammu akan ayah balaskan. Reca, kamu memaksa putraku mati, aku ingin seluruh keluargamu mati bersamamu. Reca yang membunuh jenderal melakukan kejahatan fatal. Ujar Maryam membuat rencana. Menurutku, lebih baik laporkan ini ke militer dan biarkan militer menekan Reca. Diam, Aditya melototi Maryam dengan kejam. Aku lihat kamu ingin membunuh keluarga Johar. Sekarang Reca pasti memiliki bukti Marcel menghasut tentara untuk menyamar sebagai bandit gunung dan menculik warga sipil. Jika militer ikut campur tangan dalam masalah ini, keluarga Joharku akan dalam bahaya. Maaf, aku tidak memikirkannya dengan hati-hati. Ekspresi Maryam berubah drastis. Tidak bisa menggunakan kekuatanmu, kalau begitu aku akan menggunakan kekuatan area terlarang. Ujar Aditya dengan lembut menyeka debu di peti mati. Reca sangat licik, aku khawatir kekuatan biasa sama sekali bukan lawannya. Ujar Maryam. Menurutmu dapatkah Sky Team membunuhnya? Tanya Aditya. Sky Team, organisasi tentara bayaran di luar negeri kabarnya didirikan oleh murid-murid master. Gumam Maryam menutup mulutnya dengan kaget. Kalau mereka bersedia membantu, 1000 kepala Reka juga tidak cukup untuk dibunuh. Sepengetahuanku, Sky Team menyediakan layanan pertahanan tingkat nasional. Bisakah kamu mengundang mereka? Tahukah kamu aku mempunyai seorang kakak bernama Ahmad? Ujar Aditya. Bab 899, Sky Team, tentu saja aku tahu, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Angguk Maryam, tidak, dia tidak meninggal, bahkan bergabung dengan Sky Team. Ujar Aditya menggelengkan kepala. Apa? Maryam sangat terkejut. Kakak Aditya, Ahmad, adalah anggota Sky Team. Tidak heran keluarga Johar berkembang dengan lancar selama bertahun-tahun ini. Ternyata di belakangnya ada dukungan dari Sky Team. Aditya mengeluarkan ponsel dan menelepon nomor misterius. Kak, keponakan pertama kamu dipaksa mati, keluarga Johar terpojok, kamu harus meminta keadilan untuk keluarga kita. Brengsek, beraninya menindas keluarga Joharku sampai memaksa keluarga Joharku mati. Sungguh tidak tahu diri, teriak Ahmad dengan marah di ujung telepon. Jangan khawatir, aku segera pimpin beberapa teman kembali ke Clarity. Oke, aku tunggu kedatanganmu, ujar Aditya, SBS Media. Ketika Reca memberitahu Tokia tentang ide memindahkan kantor pusat Tomota Group ke Midgard, Tokia protes keras, aku tidak setuju, sekarang keluarga Johar dan keluarga Valkyrie sedang mengincar kita. Bahkan perusahaan televisi di Midgard tidak dapat beroperasi. Kalau kantor pusat Tomota Group dipindahkan kemari, kemungkinan juga akan menjadi sasaran mereka. Tokia, jangan khawatir, hibur Reca, keluarga Johar dan keluarga Valkyrie hampir musnah. Mereka tidak ada kesempatan untuk terus mencari masalah. Tokia tertawa, Reca, kamu demam, ya, keluarga mereka sudah berusia seabad, mana mungkin bisa dihancurkan begitu saja. Ujar dia sambil menyentuh dahi Reca, bagaimana kalau begini saja,
Aku setuju memindahkan kantor pusat Tomota Group ke Midgard kalau keluarga Johar dan keluarga Valkyrie sudah hancur. Oke, deal, ujar Recha. Ponsel Recha tiba-tiba berdering. Dia melirik nomor penelepon dan ekspresinya menjadi serius. Panggilan ini datang dari muridnya, Bloody Wolf. Bloody Wolf memiliki identitas lain, yaitu pimpinan Sky Team. Recha, kamu mempunyai teman di luar negeri? Tanya Tokia memandang ponselnya dengan penasaran. Mungkin penipuan, tidak usah pedulikan dia, jelas Recha tersenyum. Setelah itu, Recha menutup panggilan di depan Tokia. Tokia tidak curiga sama sekali dan terus lanjut bekerja. Recha mencari sudut kosong untuk menelepon ulang. Suara laki-laki yang menawan dan mempesona datang dari ujung telepon. Kak, kenapa tadi menutup panggilanku? Tanya orang itu. Recha terdiam dan tidak berdaya. Pria yang sangat tinggi yang bermartabat dan juga pimpinan Sky Team ternyata adalah seorang banci. Recha telah memperingatkan dia berulang kali untuk mengubah sikapnya. Tetapi pria ini semakin lama semakin kuat, meski Bloody Wolf sedikit feminin, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Kekuatannya bahkan di atas Lone Wolf. Ada apa meneleponku? Tanya Recha. Oh, bukan masalah besar, ujar Bloody Wolf. Ada anggota Sky Team yang bernama Ahmad ingin kembali ke Clarity untuk menyelamatkan saudaranya. Kakak mengajari kami bahwa Clarity adalah tempat terlarang bagi tentara bayaran. Aku bertanya-tanya apakah aku harus menyetujui cutinya. Sebenarnya Bloody Wolf tidak perlu meminta pendapat Recha untuk hal seperti ini. Namun, dia sangat merindukan Recha. Jadi ingin mengambil kesempatan ini untuk menelepon Recha. Ahmad, Aditya, ujar Recha tertegun. Si Ahmad ini memiliki hubungan apa dengan Aditya, kepala keluarga Johar yang paling berkuasa di Midgard? Kak, kamu kenal Aditya? Tanya Bloody Wolf penasaran. Aditya Johar di Midgard adalah adik dari Ahmad. Singkatnya, keluarga Johar bisa berkembang sampai seperti sekarang ini karena memanfaatkan prestise Sky Team. Bab 900, Pengkhianatan Ezra Harold. Recha tersenyum. Tujuan Ahmad kembali sebenarnya adalah untuk membantu Aditya melawanku. Setujui, ujar Reka. Keluarga Johar berulang kali menggangguku. Kebetulan aku ingin menaklukkan keluarga Johar. Namun, Aditya tidak kunjung memberikan keluarga Johar padaku. Kalau begitu biarkan Ahmad yang membantuku. Apa, sialan si Aditya ini, beraninya dia mengganggu kakakku. Ujar Bloody Wolf di ujung telepon dengan marah. Kak, aku akan memimpin 10 Master Sky Team untuk menaklukkan keluarga Johar. Dan si Ahmad itu, aku akan memotongnya menjadi 1000 bagian. Recha tersenyum puas. Akhirnya anak ini menjadi sedikit jantan. Sebenarnya sempat khawatir Bloody Wolf akan menjadi lebih agresif ketika menghadapi masalah sendiri. Aku tidak izinkan kamu ikut campur dalam masalah ini. Setujui saja cuti Ahmad, ujar Recha memperingatkan. Bloody Wolf hanya bisa menyetujui tanpa daya. Bandara Internasional Midgard. Ahmad menggunakan identitas palsu untuk memasuki wilayah Clarity. Bagi Sky Team, memalsukan identitas adalah hal yang mudah. Aditya sudah mengirim seseorang untuk menjemput Ahmad. Begitu Ahmad turun dari pesawat, dia dibawa ke keluarga Johar di Midgard. Begitu Ahmad melangkah masuk ke gerbang rumah Johar, dia melihat peti mati milik Marcel. Ahmad langsung marah. Aura membunuh menyebar dari tubuhnya. Orang-orang di sekitar terkejut dan tidak berani bernapas. Tentara bayaran dari Sky Team memang terkenal hebat. Marcel, istirahatlah yang tenang. Gumam Ahmad menyalakan 3 dupa dan meletakkannya di atas pedupaan. Masalah balas dendam serahkan pada paman kedua. Aditya, berikan informasi musuh padaku. Aditya buru-buru menyerahkan detail informasi Recha. Setelah membaca informasi itu, Aditya, bakar 3 dupa untuk Buddha agar menebus dosa-dosaku. Desah Ahmad membakar informasi itu. Membakar dupa untuk menebus dosa? Dosa apa? Tanya Aditya tidak mengerti. Musuh kita hanyalah seorang pengusaha. Ujar Ahmad, aku bersumpah di depan Sang Buddha tidak menyerang rakyat biasa. Aku khawatir aku akan melanggar sumpahku hari ini. Baik, jawab Aditya.
Selain itu, menurut data, Recha bersahabat dengan petarung jalanan bernama Ezra. Ujar Ahmad, minta Ezra mengundang Recha datang kemari. Aku akan menyerang dan membunuhnya saat dia lengah. Kak, kamu adalah pimpinan Sky Team, ujar Aditya mengernyitkan alis. Apa perlu menyelinap untuk membunuh seorang pengusaha? Lancang, teriak Ahmad dengan marah. Marcel adalah seorang jenderal. Tapi dia mati di tangan pengusaha, hanya ada satu kemungkinan, yaitu meremehkan musuh. Kalau kamu terus meremehkan musuh, kamu akan menderita lebih banyak kerugian. Mengerti, mengerti, ujar Aditya dengan tulus. Sekarang juga akan aku atur. Aditya menyewa beberapa prajurit bayaran dari Asosiasi Bela Diri untuk mengikat keluarga Ezra di ruang bawah tanah sebuah restoran. Restoran Holiday adalah restoran milik keluarga Johar. Ezra hanyalah seorang gangster jalanan, sangat mudah bagi Aditya untuk menculiknya. Ezra yang dikurung di ruang bawah tanah yang gelap menjadi emosional dan mulai mengutuk. Keparat, siapa kamu? Kalau ada dendam ayo bertarung. Apa gunanya menculik? Aturan jalanan? Kalian menculik keluargaku, tidakkah kalian takut membuat Asosiasi Bela Diri marah dan membunuh kalian? Keluarlah, biarkan aku lihat siapa kamu. Tep, lampu menyala, sinar cahaya yang kuat membuat Ezra tidak bisa membuka matanya. Setelah beberapa saat, Ezra mulai terbiasa dengan cahaya, dia samar-samar menyadari sosok yang berjalan di depannya. Ezra melihat lebih dekat dan tiba-tiba sedikit bingung.